RCL selalu memutuskan kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL, kalian sekarang berada bersama tugas tengah berada di kampus Fisik 35 dari Pamulang Ratu. Ya, pada kesempatan siang hari ini, Aska akan berbincang dengan salah satu mahasiswa yang ada di Fisik 35 dari Pamulang Ratu. Ya memang kebetulan di Fisik 35 dari Pamulang Ratu itu ada dua prodi sahabat RCL, yang adalah administrasi publik dan ilmu pemerintahan. Dan memang kebetulan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu mahasiswa dari jurusan administrasi publik ya, dan memang juga ini adalah Kang Ruby selaku ketua himpunan mahasiswa di administrasi publik spesifik yang dari Pamulang. Selamat siang Kang Ruby. Halo, luar biasa sekali. Kang Ruby ini tetap semangat ya, hari Jumat luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk waktunya berbincang dengan kita. Kang Ruby, saya penasaran sedikit untuk Kang Ruby sebelum kita akan membahas tentang di himpunan mahasiswa sendiri. Kalau ini mungkin masih banyak sahabat RCL yang belum tahu atau mungkin yang penasaran administrasi publik gitu, karena memang segala hal yang ada di dunia ini membutuhkan sistem administrasi yang rapi dan juga baik gitu. Tapi kalau kita bicara tentang administrasi publik, apa sih yang dibahas di dalam administrasi publik kan sebetulnya? Itu aja sedikit dulu. Oke, sebetulnya yang dibahas dalam administrasi publik itu sangat luas ya. Tidak hanya tentang administrasi dan juga ya, jadi lebih tepat ke gimana sih kita membentuk sebuah kebijakan. Berarti di dalam juga kita ngebahas tentang regulasi undang-undang sebetulnya. Undang-undang itu dibahas ya. Ada mata kuliah dasar. Aduh, Itu kita bahas. oh itu juga dibahas ya, apa ya berarti ya? Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong nih kalau saya juga penasaran dengan administrasi publik, karena akhirnya di Fisik 35 ini sudah ada himpunan mahasiswa. Sudah berjalan berapa lama sih? Kalau untuk himpunan mahasiswa sendiri itu sudah berjalan lama sih sebetulnya. Cuman untuk yang kampus Pelabuhan Ratu ini kita baru berjalan akhir sekarang. Kalau sekarang, berarti Kang Ruby ini sebagai ketua pertama, Betul, di HIMAP. di HIMAP Pelabuhan Ratu. Oke. Nah, berarti kan ini otomatis Kang Ruby ini menaungi aspirasi, kemudian juga harapan-harapan di administrasi publik itu, baik dari semester 1 sampai semester 8. Berarti memang juga memimpin bahasanya menjadi koordinator dari rekan-rekan yang ada di Surabaya 8 untuk administrasi publik gitu ya. Nah, kalau kegiatannya sendiri kan kalau di dalam himpunan sendiri di himpunan gitu, apa sih yang dilakukan sama teman-teman sampai sejauh ini? Oke, sebelum ke programnya kita bahas dulu gimana ya. Iya, ini deh. Kalau untuk himpunan sendiri itu kan tujuannya berfungsi sebagai wadah atau wadah aspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang menaungi prodi administrasi publik. Untuk programnya sendiri itu banyak sih sebetulnya, cuma kita ada beberapa program pertama dari program tahunan. Untuk program tahunan mungkin kita ada pendidikan kader mahasiswa, terus juga melakukan terus kita juga ada rencana untuk mengadakan lomba LKTI atau lomba karya tulis dunia tingkat kabupaten yang akan diselenggarakan nantinya tingkat SLTA. Dan juga banyak sih program-programnya seperti Putara Ima, terus kita juga Bupati dan Wah, ini juga berarti meskipun bisa dikatakan kalau di Pelabuhan Ratu baru tahun ini berarti baru berjalan beberapa bulan. Tapi juga program-program juga memang mungkin untuk prioritas, program skala menengah panjang dan juga jangka dekat itu sudah dilakukan dan sedang berjalan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang tantangan yang dihadapi, karena kan memang mahasiswa juga banyak, kemudian juga Kang Ruby juga bisa dikatakan mengkoordinir dari junior di semester 1 sampai dengan senior di semester 8 gitu kan. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi? tentu setiap organisasi itu ada ya. Ada tantangan yang pertama adalah waktu ya, betul. Karena tidak bisa sendiri, rekan-rekan juga kan ada yang rumahnya jauh, betul. Misalkan kita ada kan apa, itu kadang suka ngaret-ngaret juga. Ya, betul. Dan juga karena mungkin masih ada egosentris ya, betul. Dan juga masih memikirkan diri sendiri. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya, kita selama menjabat belum ada menemukan tantangan yang benar-benar mata yang benar-benar serius. Oke. Nah, saya juga penasaran.
Karena kan himpunan mahasiswa ini kan menghimpun para mahasiswa, kalau nggak maksudnya di bidang administrasi publik atau di jurusan administrasi publik gitu kan ya. Apakah setiap siswa yang memang juga mengambil prodi administrasi publik adalah anggota HIMA administrasi publik sendiri? Oke, sebetulnya gini, dalam HIMA sendiri, HIMA itu sebagai wadah. Sedangkan di dalam HIMA itu ada kema sendiri, keluarga mahasiswa administrasi publik. Jadi otomatis ketika nanti kita melakukan atau pendidikan akademik mahasiswa, secara otomatis masuk ke kema sendiri atau keluarga mahasiswa administrasi. Tapi belum tentu dia menjadi kepengurusan HIMA. Jadi ketika misalkan dia memiliki keinginan untuk menjadi kepengurusan HIMA mahasiswa, baru dia menjadi pengurus HIMA. Oh, tapi ya gitu. Tapi dia tetap masih keluarga mahasiswa. Jadi kalau untuk masuk ke HEMA atau keluarga mahasiswa itu otomatis masuk ketika dia masuk ke AP. Tapi kalau untuk jadi kepengurusan di HIMA itu tergantung dengan dia akan masuk atau tidak lagi. Oke. Nah kan sekarang kan memang juga administrasi publik mungkin juga menjadi salah satu prodi yang juga cukup penting ya, terutama di perkembangan era saat ini. Karena juga kita paham bahwa memang setiap hal yang ada di dunia ini memerlukan administrasi yang saya bilang gitu kan. Kalau menurut Akar sendiri, apa sih kan keunggulan dari prodi administrasi publik? Bukan berarti membandingkan dengan prodi lain, tapi mungkin apa sih yang menjadi hal yang memang juga menyenangkan atau juga hal utama di dalam prodi administrasi publik ini? Kalau untuk prodi administrasi publik sendiri yang saya rasakan itu prospeknya sangat luas seperti yang tadi Akar bilang. Jadi administrasi itu kan umum ya, mudah ya, dan sakral. Jadi mungkin itu pun dinamika di dalam seperti administrasi publik. Jadi prospek kerjanya juga luas, tidak hanya harus menjadi seorang pemerintah. Di dalamnya juga kita membahas bukan hanya tentang administrasi, tentang hukum, juga satu logika dan lain-lain juga dibahas ketika itu juga alhamdulillah selama saya menjalani studi administrasi publik khususnya di skripsi ini, dosen-dosen juga alhamdulillah sangat-sangat kompeten dan juga penjelasannya mudah sekali dipahami. Betul banget, adalah salah satu jurusan atau prodi yang juga prospek kerjanya cukup bagus gitu kan ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan segala hal juga membutuhkan administrasi, baik itu secara tertulis atau juga secara digital gitu kan. Nah kan saya sedikit juga pengen membahas menyinggung tentang digitalisasi sedikit aja. Apakah juga rekan-rekan juga sekarang mengikuti perkembangan digitalisasi? Karena kan memang juga kalau kita bicara secara umum administrasi akan selalu berkaitan dengan tulis-menulis. Administrasi kadang berkaitan dengan regulasi dan juga tata cara. Tapi kan sekarang dengan adanya digitalisasi mempermudah itu semua dan juga memangkas proses yang tadinya lebih rumit untuk lebih mudah. Apakah juga teman-teman juga mengikuti hal tersebut dan tanggapannya kayak gimana? Oke, untuk digitalisasi ya. Karena kebetulan kita juga ada mata kuliah komputer. Jadi kita juga belajar tentang digitalisasi. Kita juga dituntut untuk bisa membuat artikel. Dan bahkan sekarang alhamdulillah web sendiri juga punya artikel sendiri. Website. Kan ini mungkin masih senang ngobrol saya sebetulnya, tapi juga waktu juga terbatas nih kan dulu terakhir aja nih kan apa sih katakan dulu untuk katakan mahasiswa di Stisi Kuliah Prima Diri Palabuhan khususnya di bidang apa di prodi AP dan mungkin untuk seluruh mahasiswa dan juga untuk masyarakat. Oke, untuk harapan ini sendiri ya khususnya untuk rekan-rekan dari studi AP tetap semangat menjalani program studinya atau kuliahnya, jangan pernah kasih kendor ya, karena seperti itu. Terus juga manfaatkan waktu semaksimal mungkin ketika memang ada waktu yang dirasa bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Seperti itu untuk kita nanti juga dan untuk masyarakat juga mungkin harapannya lebih pintar-pintar yang memilah apalagi sekarang tahun politik. Betul, sekarang baru mungkin beberapa hari yang lalu ya kita sudah melaksanakan klarifikasi juga jangan sampai terpancing dengan isu-isu politik yang tidak jelas gitu ya. Harus diselidiki dulu, harus tahu dulu itu berita.
Wah, luar biasa Bapak Rudi. Baru terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami. Semoga sukses terus kuliahnya, semoga juga lancar terus, dan juga semoga sukses ya. Sahabat RCL, juga demikian perbincangan saya bersama Kang Rudi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Bisnis Studio Boyolali Pangkal Ratu. Saya SKPN bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.